Anda tahu, kalau kita ngomongin investigasi polisi, biasanya kan kebayangnya drama gitu ya, pencarian bukti yang panjang, atau persidangan berbulan-bulan. Iya, yang berlarut-larut dan rumit gitu. Nah, betul. Tapi, mari kita bedah ini. Hari ini kita punya setumpuk laporan berita lokal dan rilis resmi kepolisian dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ini tertanggal 6 Mei 2026. Misi kita di eksplorasi mendalam kali ini adalah melihat gimana sebuah tragedi yang sangat sunyi, ditambah satu petunjuk digital kecil, bisa langsung menghentikan sistem hukum kita. Benar-benar menghentikan semuanya ya. 100%. Kejadian ini tuh di barat ruangan kedap suara. Di luar kelihatannya sangat tenang, tapi di dalam ada tragedi yang meledak tanpa terdengar sama sekali. Iya, dan kasus yang jadi fokus kita ini menimpa Andi Megawati. Dia ini karyawan di kafe Paling Rungi di Jalan Pahlawan. Laporan-laporan yang kita baca ini benar-benar nunjukin kontras yang tajam antara apa yang terjadi di dunia maya dan keheningan di dunia nyata. Kronologinya terjadi sekitar jam 11 pagi di Jalan Puyuh, Kelurahan Caile. Jadi suaminya, Andi Rijal, ini menemukan istrinya udah meninggal di lantai 2 rumah mereka. Dengan lilitan tali nilon biru kan? Iya, tali nilon biru, dan menurut kesaksian tetangga mereka, Mas Yara namanya, lingkungan tersebut tuh sangat sepi karena bertepatan dengan jam kerja. Warga sekitar bahkan baru sadar ada kejadian waktu polisi datang bawa korban ke RS Sultan Dek Raja. Sepinya lingkungan ini jadi catatan penting waktu polisi olah TKP loh. Karena nggak ada saksi mata yang dengar keributan sama sekali. Semuanya terjadi dalam isolasi rutinitas pagi hari aja. Nah, bagian ini yang sangat menarik dibuat saya. Mereka ini kan diketahui udah 8 tahun menikah. Di tengah minimnya saksi fisik, polisi itu nemuin satu petunjuk. Petunjuk digital yang ditinggalkan sebelum kejadian ya. Betul, sesaat sebelum kejadian, Andi Megawati ternyata sempat mengunggah status singkat di media sosialnya. Dia nulis, berat tapi ini sudah jalannya. Pertanyaan saya, apakah di era sekarang kepolisian beneran nganggap satu kalimat pendek di internet itu kayak semacam surat wasiat yang sah? Yang sangat menarik di sini adalah pergeseran cara penegak hukum kita melihat niat atau intensi. Di investigasi forensik modern tuh, jejak digital seringkali jadi jendela utama buat melihat kondisi mental korban di detik-detik terakhirnya. Oh, karena nggak ada surat wasiat fisik yang ditinggalkan ya? Persis, waktu nggak ada surat fisik, status media sosial ini ngasih konteks psikologis. Terus sama penyidik dicocokkan dengan temuan fisik di lokasi, yaitu ya tali nilon biru di TKP tadi. Tunggu. Ini yang bikin saya lumayan bingung waktu baca rilis dari Humas Polres Bulukumba, Kompol Marala. Di laporan itu disebut polisi nutup kasus karena pihak keluarga menyatakan menerima kematian ini. Atau istilahnya mengikhlaskan ya? Cuma karena keluarga bilang ikhlas, polisi langsung tutup buku. Bukannya hilangnya nyawa itu urusan negara dan polisi tetap wajib investigasi kalau ada pembunuhan. Sejak kapan kata ikhlas punya kekuatan hukum buat nyetok polisi? Kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya, penghentian kasus ini sebenarnya bukan cuma soal empati polisi ke keluarga loh. Di Indonesia, penyelidikan kematian gak wajar memang wajib dilakukan. Tapi begini mekanisme hukumnya. Kalau olah TKP murni mengarah ke bunuh diri dan sama sekali nggak ada tanda kekerasan fisik dari luar, polisi bakal minta persetujuan keluarga buat autopsi. Oh, dan di kasus ini keluarganya nolak buat otopsi. Betul sekali. Waktu keluarga nolak lewat penandatanganan surat pernyataan resmi, polisi punya diskresi buat menghentikan penyelidikan. Tanpa adanya bukti awal tindak pidana, kasus ini jadinya nggak memenuhi unsur delik biasa yang mewajibkan negara buat terus ngusut. Jadi, status media sosial sama hasil TKP yang bersih dari jejak orang lain, itu jadi justifikasi legal yang cukup ya? Ya, itu udah cukup jadi alasan legal bagi hukum untuk mundur. Wow, prosesnya cepet dan praktis banget ya. Sore harinya, korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Kecamatan Rilau Ale buat dimakamkan. Kasus resmi ditutup hari itu juga. Jadi, apa arti dari semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Ini tuh pengingat keras tentang realitas kehidupan modern kita. Seseorang bisa aja tinggal di tengah permukiman yang padat, tapi benar-benar terisolasi secara sosial karena kesibukan masing-masing. Seringkali, sinyal mara bahaya yang paling krusial itu nggak diteriakkan di dunia nyata. Tapi malah dititipin diam-diam di dunia maya ya? Betul banget. Dan ini meninggalkan satu pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang hari ini. Kalau sebuah kalimat singkat di media sosial sekarang
Bisa jadi, ya, kesimpulan legal yang menghentikan sebuah penyelidikan polisi. Seberapa sering kita, sebagai masyarakat, dan juga sistem hukum kita, menerima jejak digital tersebut sebagai kebenaran mutlak? Cuma karena itu jawaban yang paling praktis buat nutup sebuah kasus. Kalau keluar mungkin ada di daerah masjid sama di situ. Berapa orang tinggal di sini? Suami istri. Suami istri berdua, Ji? Tidak ada anaknya? Tidak ada. Masih muda ini, Ibu? Iya, masih muda. Wah. Berapa tahun kira-kira umurnya? Sampai 30 kapan, Kak? Oh, baru 30-an. Sama aja kapan suami jadi umurnya. Di rumah ini menurut keterangan para tetangga, di rumah berlantai 2 ini hanya ditinggali berdua, suami istri. Nah, yang gantung diri ini perempuan istri. Yang masih berusia 30 tahun. Apa pekerjaannya ini, Bu? Apa Beda kerjaan. Di mana? Palindrungi? Oh. Kerja di kafe Palindrungi. Suaminya di mana? Kerja di mana dia? Nggak tahu kerja apa. Di bawah penilaian. Di lokasi Jendela sebelah. ya. Jendela sebelah dia. Oh, tinggal Dia berdiri di atas tuh. di lantai 2. Oh. Di kamar Ibu bunuh diri? Dan ini kamar ini tuh. Iya. Apa sih? Naik.
Jenazah rencananya akan dipulangkan di Bontomanai di Roloale. Kenapa ya? Jadi, Robi sama siapa kah? Terima kasih teman-teman, dimanapun Anda berada. Terus ikuti berita Indodata tadi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, nak perbaiki rumah bak balik. Jadi aku bilang ya, kasih tangan di sini. Cuma tidak bagus kata keluarga kita bilang kan luas di atas. Oh, mainnya bilang kos. Iya, dia bilang andainya bagus gitu ada tangganya, nanti bagus dia dijadikan kursi di atas. Jadi bilang iya supaya ada penghasilan tiap bulan dona. Bilang iya mak, cuma belum tiada modal. Bilang itu, ya ada modalnya kayak iya. Ya. Cerita biasa tentang Iya. dia cerita. Caranya ini anak orangnya peramah, suka sekali menegur kalau dia lewat, dia lihat mencuci apa, sering dia Sapa. menegur, ya sapa. Pasti itu dia itu saya anggap sebagai keluarga dekat, kan namanya tetangga. Tapi memang kita sering menolong Memang juga. sering, karena kemarin dulu kan dia WA Kak, minta tolong Kak Tante mau ke begini, ya jadi saya suruh ke sini ke sebelah. Dan Jadi sempat memang juga kemarin ada chatinku, dia bilang Kak di mana kita, dia berani aja Kak Tante. Jadi memang ini kita sering berinteraksi dengan korban. Sering, Jadi setiap ada kebutuhan korban Iya. memang suka Sering dibantu. sering biasa kasihan kalau ada. Sudah lama menikah ini, Bu? Sudah ada anaknya? Enggak, aku tahu nih karena belum ada, tapi belum. pernah dia bilang pernah ada anakku Tante tapi naik turun kayak itu tangga, Oh. hamil, sempat hamil tapi keguguran atau bagaimana. Ya bilang begitu. Jadi kapan baru kita tahu bahwa meninggal dunia? Saya tahu sekitar pukul 12 siang. Tadi ini? Iya tadi. Tapi ada statusnya saya lihat. Ada statusnya. Apa statusnya itu tadi? Nah, mungkin sudah waktunya apa? Enggak, lihat dulu. Maksudnya Ada statusnya itu, Bu? iya. Ya, Ada statusnya lihat dulu tadi. statusnya. Lihat dulu. Anak memang apa peranainya Bu, suka galau kah, suka marah atau bagaimana? Enggak pernah dia itu marah. Pendiam. Enggak pernah dia itu orang sabar orangnya. Tegar menghadapi masalah. Kalau suaminya sendiri Bu kerja di mana?
Dulu honor jadi supir mobil di BKDK atau di mana. Sekarang tidak ada pekerjaannya. Pernah dia bilang ini almarhumah, dia bilang anu ki TV kabel di Oh. kampungnya. Di Iya, kampungnya di daerah Bantumanai. di Lawale. Iya, di Lawalu. Tidak juga karena biasa ada di suaminya kuliah. Tapi waktu kejadian ada di suaminya juga. Kurang tahu juga karena saya tidak lihat. Kita di luar di Iya. Saya kan cuma Apa lihat statusnya, Bu? story-nya. Story-nya. Di WA, Bu. Tidak juga ada WA. Sebentar ini. Iya, kodong ini anak setiap padanunya itu bertanya. Ada masalahnya begitu. Ada masalahnya seperti ini tante. Karena kayak kuanggap kodong sebagai anak tong, ini statusnya berat tapi ini sudah jalannya. Mungkin ini kodong tidak mampu, mungkin dia bawa bebannya sehingga ambil jalan pintas. Ini Bu, mereka sering bertikai Bu, kita dengar atau bagaimana? Iya, namanya berumah tangga. Saya itu walaupun dia bertengkar atau bagaimana, enggak kita peduli karena kan itu urusan keluarganya. Iya betul. Kalau nama tak Bu? Di rumah Sri ya. Jadi banyak orang baru ditahu, Bu, dia belum meninggal. Kantor. Iya, sudah pergi ini almarhumah sudah dibawa ke rumah sakit baru saya Tadi datang. pagi sempat ketemu atau gimana? Tadi pagi enggak. Tidak sempat. Kemarin, Ji. Tadi iya karena kemarin saya lihat sih. Kapan dilihat? Kemarin malam itu saya lihat duduk di situ sama suaminya. Cerita santai. Iya, jam 10 masih ada duduk di situ. Saya bilang kayak di sebelah santai dengan suaminya. Ini kendaraannya di sebelah. Kendaraannya itu Itu yang biasa pakai ke tempat kerjanya. Iya, itu Di mana kerja ini, Bu? di Palindrungi. Kafe. Kafe di atas. Oh, yang di sana. Iya. Depan bengkel. Depan bengkel. Iya, depannya bengkel. Iya. Terakhirnya, Bu, waktu ketemu sama kita. Cuma dia bilang besok saya kasih tuh Om Ibu, saya bilang ini Pinjamannya. bukan itu yang kuanu yang kutanyakan nak. Saya tuh kalau cerita dengan dia itu kan pasti ikut naknya karena saya tuh anggap dia sebagai anak, namanya tetangga baik sekali. Sudah Biasa berapa? itu kalau datang di kampung itu pasti udah bawakan kayak tante ini ada saya bawa tante. Apa biasa bawa, Bu? Biasa tuh ikan, sayur. Makanannya kodong waktu juga. Ini. Bentuk manai. Oh, Buntu Manai. Ya. Apa itu batu rokok Mas di sana? Oh, Sini Ji. Adeknya ini adeknya. oh. Bersihkan ini kasih masuk itu Ini mau dulu ini tempatnya ini untuk banyak apa karena di sini Ji banyak mayaknya kodong. Oh, di sini, Ji. Sini Ji. Tidak ada kak saya nak ke sekolah kan. Di sini kapan dong? Cocok di sini kapan Pak nak? Di sini kapan anunya? Di sini nih. Di situ Ki? Enggak bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.